Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Anissa Khalifah Nurhasana dengan NIM K7121038 dari kelas 1A Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kebumen Universitas 11 Maret Surakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya membuat video pembelajaran dari mata kuliah Bilangan Operasi Bilangan. Nah, untuk ruang lingkup materinya saya membawa bilangan Romawi. Nah, yang secara detailnya saya membawa sejarah bilangan Romawi, definisi bilangan Romawi, dan jenis bilangan Romawi. Nah, tujuan saya itu untuk memenuhi tugas struktur 2 mata kuliah bilangan operasi bilangan. Nah, teman-teman sudah nggak sabar nih ya pasti mengetahui sejarah bilangan Romawi, definisinya maupun jenisnya. Yuk ikuti saya selanjutnya. Langsung saja. Nah, sebelum itu saya mau kasih tahu nih tujuan dari pembelajaran. Yang pertama itu untuk mengetahui sejarah bilangan Romawi, yang kedua mengetahui definisi bilangan Romawi, yang ketiga mengetahui jenis bilangan Romawi, yang keempat untuk memenuhi tugas struktur 2 mata kuliah bilangan operasi bilangan, dan yang kelima kita sama-sama belajar tentang bilangan Romawi. Nah, pasti teman-teman udah gak sabar nih mengetahui sejarah bilangan Romawi, definisi maupun jenis-jenisnya. Yuk langsung saja kita lanjut ke materi. Ketika Dani melewati lorong kelas 3, tertulis sebuah simbol di dekat pintu kelas tersebut dengan 3 huruf I. Kemudian, ketika Dani melewati pintu kelas 4, simbol yang tertulis di dekat kelas tersebut adalah huruf I dan V. Dani pun penasaran akan simbol tersebut. Nah, daripada penasaran, langsung saja kita masuk ke dalam sejarah bilangan Romawi. Nah, angka Romawi atau bilangan Romawi itu adalah sistem penomoran yang berasal dari Romawi kuno. Kemudian sistem penomoran ini tuh memakai huruf Latin untuk melambangkan angka numerik. Nah, menurut hipotesis mengenai asal mula angka Romawi itu, bahwa angka Romawi Etruskan pada kenyataannya itu berasal dari torehan-torehan pada tongkat hitungan, yang kemudian itu digunakan oleh para pengembala Italia dan Dalmasia hingga pada abad ke-19. Nah, oleh karena itulah angka 1 itu tidak berasal dari huruf 1, tetapi berasal dari torehan vertikal pada tongkat hitungan. Nah, kemudian pada sistem bilangan Romawi itu tidak dikenal bilangan 0 untuk membaca bilangan Romawi. Nah, hal itu pula lah yang menyebabkan penggunaan angka Romawi itu lebih sering ditemukan untuk penulisan penomoran bab pada jurnal hingga urutan abad. Kemudian pada zaman dahulu itu orang Romawi kuno itu menggunakan penomoran itu tersendiri yang sangat berbeda dengan sistem penomoran pada zaman seperti sekarang ini. Nah, untuk angka Romawi sendiri itu berkembang sekitar permulaan pada tahun 100 Masehi. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam definisi dari bilangan Romawi sendiri. Nah, bilangan Romawi itu merupakan sistem penomoran yang berasal dari Romawi kuno yang menggunakan huruf Latin untuk melambangkan penomorannya. Angka Romawi yang pada umum digunakan pada zaman sekarang ini antara lain itu banyak digunakan pada penomoran bab buku, jam, penomoran sequel film, penomoran seri event olahraga seperti Olimpiade. Angka Romawi atau bilangan Romawi itu memakai huruf Latin untuk melambangkan angka numerik. Nah, di dalam bahasa Indonesia itu angka Romawi itu digunakan untuk penulisan bilangan tingkat. Contohnya itu seperti abad ke-20 yang dituliskan dengan abad XX dan Perang Dunia Kedua yang dituliskan dengan Perang Dunia ke-II. Langsung saja kita masuk ke dalam jenis-jenis dari bilangan Romawi. Nah, adapun jenis bilangan Romawi atau lambang bilangan Romawi dasar atau pokok, di mana angka Romawi I yang melambangkan angka 1. Kemudian V melambangkan angka 5, X melambangkan angka 10 atau bernilai 10, L melambangkan angka 50 atau bernilai 50, C melambangkan angka 100 atau bernilai 100, D melambangkan angka 500 atau bernilai 500, kemudian M melambangkan angka 1000 atau bernilai 1000, V dan kemudian diberi garis di atas yang melambangkan angka 5000 atau nilai 5000, X yang diberi garis atas yang bernilai 10.000, L yang diberi garis atas yang bernilai 50.000, C yang diberi garis atas yang bernilai 100.000,
D diberi garis atas yang bernilai 500.000 atau berangka 500.000, dan M yang diberi garis atas yang bernilai 1 juta atau yang berangka 1 juta. Kemudian pada angka Romawi itu terdapat digit pada tempat satuan. Nah, ada beberapa lambang tempat satuan, yaitu I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, dan IX. Nah, yang masing-masing itu menyatakan bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kemudian, pada angka Romawi itu terdapat digit pada tempat puluhan juga. Nah, beberapa lambang tempat puluhan yaitu X, XX, XXX, XL, L, LX, LXX, LXXX, dan XC. Nah, yang masing-masing itu menyatakan bilangan 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, dan 90. Selanjutnya itu juga ada pada angka Romawi itu terdapat digit ratusan. Nah, beberapa lambang tempat ratusan yaitu C, CC, CCC, CD, D, DC, DCC, DCCC, dan CM. Yang kemudian masing-masing dari lambang tersebut menyatakan angka atau nilai 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, dan 900. Nah, dari materi yang sudah disampaikan dapat kita tarik kesimpulan. Yang pertama itu, angka Romawi itu berasal dari Romawi kuno dan sistem penomorannya itu memakai huruf Latin untuk melambangkan angka numerik. Yang kedua, angka Romawi itu yang pada umumnya itu digunakan pada zaman ini itu digunakan untuk penomoran bab buku, jam, maupun yang lainnya. Dan yang ketiga, untuk jenis bilangan Romawi itu salah satunya itu ia melambangkan angka 1 dan X yang melambangkan angka 10 maupun yang lainnya. Jadi seperti itu. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah mengerti? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi sekarang ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.